Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas salah satu buku yang berjudul Emotional Intelligence karangan Daniel Goleman. Daniel Goleman merupakan psikolog yang menyelesaikan pendidikan PhD-nya di Harvard University. Sekaligus juga pernah ngajar di sana. Beliau meliput ilmu-ilmu perilaku dan otak pada The New York Times. Beliau juga pernah menjadi editor senior di Psychology Today. Goleman menjelaskan dalam buku tersebut bahwa kecerdasan emosional itu sangat penting dan bahkan menyumbang 80% kesuksesan seseorang dan sisanya 20% dipengaruhi oleh intelijensi. Kecerdasan emosional ini tidak dapat dipisahkan ya antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun keduanya berbeda. Tidak seperti IQ yang dapat diukur. Emosional hingga saat ini tidak ada alat psikotes atau alat pengukuran psikologi yang dapat mengukurnya. Namun kecerdasan emosional seseorang dapat terlihat oleh ciri-ciri berikut ini. Ada 3 ciri mengenai kecerdasan emosional. Yang pertama, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan ketahanan dalam menghadapi frustasi. Yang kedua, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan. 3. Mengatur suasana hati dan menjaga agar stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Nah, biasanya nih pada saat kita melakukan seleksi calon pegawai, selain kita menilai EQ-nya, intelijensinya, kita juga bisa menilai dari ketiga ciri tersebut terkait dengan masalah emosionalnya. Kita bisa memberikan stimulus atau pertanyaan-pertanyaan yang dia bisa jawab. Seperti contohnya, kita bisa meminta kandidat tersebut menceritakan hal kegagalan atau masalahan yang dia alami di kehidupannya atau di pekerjaan sebelumnya. Bagaimana perasaan dia pada saat itu, dan bagaimana dia bangkit, serta bagaimana dia mengelola kegagalan dan akhirnya bisa belajar dari kegagalan tersebut. Selain itu, kita juga bisa menanyakan mengenai hubungan dia dengan timnya, mana dia berempati dan mengelola timnya. Jawaban yang disampaikan oleh kandidat ini juga ternilai dan dapat kita prediksi bagaimana kondisi emosional seseorang tersebut. Namun bisa jadi jawaban-jawaban tersebut menjadi bias dan tidak valid ya, karena bisa jadi juga orang itu tidak menyampaikan hal yang sebenarnya. Kita juga tetap harus memvalidasi nih terkait beberapa poin-poin pertanyaan yang akan kita sampaikan, sehingga melakukan deep interview ini sekurang-kurangnya kita membutuhkan waktu 25 menit sampai dengan 30 menit. Sebetulnya pada saat kita lahir, kita kan diwarisi genetik nih dari orang tua kita. Yang genetik itu memberikan serangkaian emosi yang menentukan temperamen kita. Tetapi jaringan-jaringan otak kita ini kan mudah terbentuk, sehingga temperamen bukanlah sebuah takdir. Jalan emosi sesungguhnya kita peroleh di masa kanak-kanak, di saat sekolah ataupun di saat di rumah, yang akan membentuk sirkuit emosi yang menentukan kita cakap ataupun tidak dalam hal-hal dasar kecerdasan emosional. Hal yang terjadi baru-baru ini mungkin masih fresh diingatan Tusmi People semuanya, itu tentang kasus remaja ya 20 tahun yang namanya Mario Dendi yang memukuli remaja SMA yang bernama David, usianya 17 tahun. Karena merasa tersinggung nih, pacarnya yang bernama Agnes ini yang merupakan mantan David pernah diperlakukan tidak menyenangkan oleh David selama mereka masih berpacaran. Ya, ini kita akan lihat sudut pandangnya atau point of view-nya dari sisi pelaku sendiri ya, informasi ini. Kemudian pada 20 Februari 2023, Mario, rekannya bernama Shane Lucas, dan Agnes ini mendatangi David untuk menjebak dia dengan alasan Agnes ingin mengembalikan kartu pelajar yang masih ada di Agnes, kartu pelajarnya si David ya. Setelah adanya perdebatan sengit tersebut, terjadilah peristiwa pemukulan Mario pada David yang menyebabkan hingga saat ini David masih koma dan belum sadarkan diri karena adanya luka traumatis di kepalanya. Yang kita lihat dari berita ini, tidak ada timbul rasa penyesalan atau ketakutan saat melakukan pemukulan, dan David juga sudah tersungkur pingsan. Malah sempat direkam dan difoto juga oleh Agnes. Saat ini kasus ini masih bergulir dan semoga mendapatkan keadilan untuk semua pihak.
kita melihat fenomena ini sebagai suatu kegagalan kontrol emosi yang menyebabkan pelakuan di luar nalar. Apabila kita lihat lagi dari buku Daniel Goleman tersebut, bahwa kita dapat melihat dari dua aspek, ada dua sisi yang menentukan faktor kecerdasan emosi seseorang. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini ada dua hal lagi nih yang terkait dengan masalah fisik, kesehatan, dan psikologis. Apakah pada saat itu Mario dikategorikan sebagai orang yang sehat atau dalam pengobatan dan pengaruh obat yang telah diberikan oleh dokter? Kita kan tidak tahu. Kemudian juga masalah psikologis. Masalah psikologis ini merupakan gabungan antara sisi pengalaman, perasaan, pengalaman berpikir, dan motivasi di masa kecilnya dia. Kemudian ada juga faktor eksternal, yaitu stimulus terima dari luar yang ditangkap oleh panca indera. Misalnya informasi yang telah menyebabkan ledakan emosi dari Mario tadi, itu juga merupakan stimulus atau pemicu dari faktor eksternal. Semoga kita bisa belajar ya dari kasus tersebut, dan kita juga belajar dari beberapa kasus yang terjadi akibat dari lemahnya kontrol emosi. Terima kasih to Me People sudah mau meluangkan waktu menonton video ini. Saksikan video-video lainnya di kesempatan yang mendatang. Dadah.